Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang beriman, tentu senantiasa kita mengucapkan puji serta syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tak terhitung, nikmat yang tak terbatas. Maka bagi kita sebagai hamba, tak lain dan tak bukan adalah mensyukuri atas segala nikmat yang Allah titipkan, yang Allah rezekikan, yang Allah berikan kepada kita. Maka konsekuensi dari nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah ketaatan, patuh kepada Allah. Karena memang syukur walaupun dalam pandangan awak seketik nan wak terima, banyak nan wak terima, nan penting kita mensyukuri. Kadang-kadang seketik kecil awak tapi bagi orang lain itulah gadang. Kadang-kadang lah gadang menurut orang lain tapi dia awak masih menganggap ketik. Itu namanya adalah orang yang tidak pernah ada rasa syukur. Itu memang memaksakan diri untuk baharu banyak dengan pendekatan nafsu. Maka kita nikmat yang Allah berikan tu kita syukuri, insya-Allah akan ditambah Allah. Salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita, ikutan kita dalam kita menjalani hidup dan kehidupan. Perkataan beliau, perbuatan beliau kita pedomani sehingga kita terbimbing, kita terarah, kita tertuntun kepada yang benar. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita lanjutkan ulang-ulang kaji kita supaya kita kana taruh diri kita, kita koreksi, kita evaluasi. Kita masuk kini ayat 156 dari surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalik hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Kata Allah Ta'ala memanggil kita, maimbau kita, memberikan informasi kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La takunu kalladzina kafaru. Janganlah kamu ada terjerumus atau jatuh menjadi orang-orang yang kafir. Dan sama pula kita yang beriman sama seperti karakter orang yang kafir. Termasuk di dalamnya
adalah orang-orang yang munafik. Jangan sesekali, jangan ada celah, jangan ada peluang, jangan ada ruang kita terjerumus masuk menjadi sama seperti orang-orang yang kafir. Atau jangan sama kita sama seperti orang yang munafik. Karena kan di dalam perjalanan Rasulullah SAW, perjuangan beliau berhadapan dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Ternyata musuh yang terberat, yang mengganggu sistem, yang merusak rencana, merusak semua agenda, semua strategi hancur karena ada orang yang munafik di dalam. Secara lahiriah nyoba bantu kawan awak, inyo mengecehan dirinya bahagian dari awak, tapi di belakang dia menghancurkan, walaupun tidak secara langsung, tapi tindak tanduknya, perbuatannya, perkataannya itu merusak dari analah dibuat semula, hancur deh. Aku nambah bayu. Jadi orang munafik aku termasuk kategori orang yang paling berbahaya. Nama istilahnya itu musang berbulu ayam, musang berbulu domba, musang berbulu ayam, kambing serigala berbulu domba. Jadi ikonan memang susah wak menebak. Kalau lah jaleh lo orang musyrik, orang kafir lah jaleh lo lawan kan, lah nampak hitam putih lah jaleh. Tapi na orang munafik ko di muka awak bersandiwara, yo bana anggu ayu sebanae de balakangnya geleang. Mangko di dalam perperangan, di dalam sebuah misi perjuangan, agenda besar, rencana besar, kadang-kadang rusak. Jadi rusaknya tuh dari dalam. Kan seperti penaklukan banyak daerah-daerah termasuk daerah muslim karena ada orang munafik yang bersandiwara, dipakai dorang, istilah dibayi dorang, perannya seolah-olah menjadi kawan, tapi nyo punya misi untuk mengalahkan dari dalam. Itu namanya penyusupan kuahang. Tetapi bagi kita orang yang beriman, ladingnya ada Allah Ta'ala, la takunu, jangan kamu ada, jangan sesekali kamu seperti orang-orang yang kafir. Ba'abana na orang kafir. Wa qalu li ikhwanihim, mereka berkata bagi saudaranya dalam urusan mereka. Akece, na orang munafik ko, na orang kafir ko, nyo mengecek ke kawannya dalam suatu urusan, dalam agenda mereka. Idza darabu fil ardi au kanu ghuzzan, apabila kamu berjalan di muka bumi, kau berjalan lalu kemudian mati di situ, atau mereka ikut perang, tabunuh di situ. Kecek nyokar saudara itu, laukanu indana mamatu wa makutilu. Kalau engkau bersama kami, kalau engkau nak pergi tadi, engkau nak mati dah. Kalau nak berjalan engkau tadi dah mati engkau dah. Kalau engkau nak pergi parang tadi, engkau nak akan tabunuh itu dah. Mangkoe ikuti kami. Takah tu kecek orang kafir kau saudara mereka, seolah-olah inyo nama nantun orang mati kau. Kan nyobue seandainya. Aku hati-hati awak. Aku bicara soal keyakinan, bicara soal akidah, bicara soal kaji awak. Kalau awak yakin bahwa kematian itu, terbunuhnya awak itu merupakan ketentuan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seandainya lah, itulah jalannya takatu. Kadang-kadang kalau nan ajal awak di situ,
Ado je hajat wak ke situ. Ado je kebutuhan wak ke situ. Dek kanu ajal wak di situ. Tibo yo sinan. Kalau nang kaindak, yo indak ada. Ndak disabok parang ge wak mati dah. Ndak disabok wak bajalan ge wak mati dah. Kalau seandainya lah ada takdir wak di situ, lah ada ketetapan Allah di situ, yo nyo tibo. Ado je. Kalau nak indak kan ada lo kaji wak sebelum memang. Lah ada kaji sebelumnya kami di jalan sama Dadores bercerita. Ada orang naik pesawat. Lah di pasarnya tiket Kiranya tak kalau talambe nak jadinya berangkit di pesawat tu. Berarti lalu kemudian pesawat nan rencananya tumpang itu terjatuh pesawat. Maninggal penumpang saja. Naninyo nak talambe ko tadi ba? Oh pada ko nyala barabo-rabo ko lah berang-berang ko lah bagi bangi lah kesal ko sama macam padahal rencana Allah beliau ko masih duit je baru lain. Alun mati le mangkonyo talambe. Kan itu tu agenda Tuhan terkait di ma ayat wak sebelumnya tu nalawa bahas. Lah do wak kaji sebelumnya terkait dengan didatangan kantuk dia. Amangan tu tak kalau Allah memberikan aman, Allah memberikan keselamatan, amangan tu aja. Kan tak kalau nama tadi tu. Itulah contoh tak kalau ndak jadi berangkit dah. Allah memberikan keselamatan, Allah masih memberikan kesempatan bagi mereka hidup. Kalau na orang kafir ko kaji deh. Kau hati-hati kan dikatakan oleh Allah orang kafir ko mengecek ke kawannya, mengecek ke saudarae, mengecek ke nusana. Kalau engkau nak pahit tadi, engkau nak mati gitu doh. Kalau engkau nak parang tadi, engkau nak kanta bunuh gitu doh. Itu kan semacam motivasi, lalu kemudian menumbuhkan semangat. Kalau takdir awak meninggal di medan juang, di medan perang, awak menjadi syahid. Nan mati konyo katibu aja. Ya tidak. Kalau do kajian sebelumnya ndak bisa wak minta capek, ndak bisa minta lambe, maju aja lah, mundur aja lah ndak bisa. Nan pasti kuncinya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Satyo yang banyao pasti merasakan mati. Wa inna tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, bahwa nanti awak akan menerima pembalasan dari segala upah awak. Disempurnakan semua hasil dari karaju awak. Kalau awak ingin mendapat kesempurnaan, kan itu ada pertanyaan apa kok kematian itu rezeki atau takdir. Di dalam riwayat itu disebutkan bahwa kesempurnaan rezeki awak sendiri adalah kematian. Sempurna itu arti wafat itu kanlah sempurna. Sempurna aku apa? Lah sampai janjian awak bilang lah sudah, lah sempurna jatah hidup awak, sehingga itu ketetapannya awak menerima pembalasan lain. Untuk menerima pembalasan awak, menerima upah dari segala amal awak, itu pintu masuk apa? Mati pintu masuk lah mati awak baru kemudian awak berhenti untuk melakukan yang lain-lain. Habis lo nak do nak lain. Karena memang jatah awak lah habis. Jadi kematian itu sendiri memang kalau dikaji-kaji para lujo awak mengaji balia perlu ulang-ulang takana dewa. Nah namanya mangana matiku kan para lu. Supaya awak mempersiapkan diri. Tapi awak nak bisa lu lari menghindar dari nama kematian. Kalau dulu masuk dulu zaman jahiliyah, orang musyrik, orang kafir tu nyokan membuat teori. Tertulis di dalam Al-Quran surah An-Nisa disebutkan aina ma kuntum yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Disebutkan oleh Allah Ta'ala, dimanapun kamu berada,
kau kan cerita orang kafir, orang musyrik. Dimanapun kamu berada, yang namanya kematian itu akan datang menjemputmu. Walau kuntum fi burujim musyayadah, walaupun masuk ke dalam peti yang itu dikunci rapi. Bagat itu dimasuk dalam peti. Dan peti dikunci rapi, dipaku itu mati ya. Baitulah kira-kira ndak bisa wak mandok, ndak bisa wak bersembunyi, walaupun kece awak, nak lalu angin, nak lalu malaikat mau je. Justru nak dua angin tu kau mati. Jadi maknanya dimapun awak mandok, dimapun awak lari, dalam kondisi apapun awak, dalam keadaan apapun awak, apapun status awak, apapun jabatan awak, kalau masuk tiba bilangan sudah, nah namanya kematian itu akan datang menjemput awak. Nyokan tiba yo. Jadi maknanya PR awak, tugas awak adalah bahas supaya awak mempersiapkan diri awak untuk menghadapi kematian. Dikana mati berarti dikana diri awak lah sejauh ma persiapan awak. Kan itu bau erang kue kawatunya. Nan orang mati ko secara awamnya takwi mati. Tapi para ahli ma'rifat, ahli tarikat, ahli sufi, mereka memang justru tidak ada rasa takwi dengan kematian. Rindunya dengan kematian itu karena memang hatinya tidak tapawi lagi dengan masalah duniawi. Jadi karena awak nan kini kau masih posisi salik namanya, masih orang berproses. Masih berproses je baru lain. Masih ada je rasa takui karena takui awak tu baamang kau tumbuh rasa takui dek karena awak masih cinta harato. Awak masih cinta kepada pangke, masih cinta kepada bini dan anak. Cinta awak tu masih tapawi je itu. Cinta ke anak, cinta ke harato nak ada masalah, tapi nama membuat cinta awak tu hati awak yang masih tapawi. Kan itu masalahnya. Kalau secara manusiawi, secara duniawi, ia justru dengan adanya harapto awak bisa berbuat lebih banyak. Dengan adanya kekuasaan, awak bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Dengan adanya keluarga, anak, awak jadikan mereka orang yang alim, yang kemudian bisa menyebarkan kebaikan. Tetapi keterpautan, keterikatan, ketergantungan hati awak kepada hal-hal yang bersifat tadi, itu sebenarnya secara kajian awak itu tidak mulia. Kalau makan kau dapat ni istilahnya kan sampai ke kanunya kok, ke tenggorokannya. Jadi kaji itu letak di hati. Kau makan tu kan untuk kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani. Ikolah PR dewa bahas supaya menjadikan hati awak ko nak tapawi ju itu. Ndak tergantung itu. Itu dah. Baca ru dewa iko proses awak. Karena seyogianya hati awak harus terpaut hanya semata-mata kepada Allah. Hati awak hanya ingat semata-mata karena Allah. Allah. Itu ujian terberat Nabi Ibrahim tu. Kecintaannya kepada anak tidak membuat kalah cintanya kepada Allah. Kalaulah Allah memerintahkan, walaupun anak nan paling nanti yang paling cintai, beratus tahun rindukan, tetapi kalau perintah dari Allah tidak menjadi penghalang, tidak menjadi penghambat untuk meningkatkan cintanya kepada Allah. Kan itu letaknya. Abah supaya hati awak nak tapawi ke situ. Itu mengko awak mengaji tasawuf tu, mengaji tarikat tu membersihkan hati awak. Membersihkan kalau masih ada rasa dengki, rasa bingi, kan masih tapoi jodohnya betul. Awak dengki bingi itu bah tu, kan dak kano ingin mendapat banyak nanda orang tu loh. Orang dapat 100 sekian, bingi awak. Acen nalu nandia orang tu dapat dewa ni, kan tekatu. Berarti itu kan hati awak masih tapawi kasih. Tapi kalau hati awak baras ya,
tapawinya cinta kepada Allah, kuado sana awak, saudara awak, tetangga awak, inyo mendapat rezeki lebih, inyo beli auto baru, rumah hancur, kalapang je awaknya. Sanang je awaknya. Karena nama jadi penyakit. Tak ada menjadi penghalang awak nanti kata. Justru awak inyo membeli auto kan suatu saat bisa lo awak menumpang je inyo. Kan iko nang kawak peloan, nang kawak jago, nang kawak barasian, itu sebenarnya hati gua. Amang kue takui awak dengan kematian itu dek karena hati awak kau masih tapawi ka soal duniawi. Mati awak bekonde, bahan awak kolai makannya kolai. Siana kamagia makannya. Bantu inyo salam kau magia makan secara hakiki namun. Masing-masing ko lahado rezeki, lahado lo jalannya. Nah, di siko letak kaji syariat dengan kaji tarikat atau mengaji hakikat. Jadi kalau orang kapia tadi, yo hanya sebatas itu kece, ke saudara, kamu mampu kau payi kau mati beko, kau anu mati beko. Kalau si kau nak mati-mati dah, itu je taruh. Semua kau payah naik ke payah kalau buah buku kau dilantak ada to kau kalau si kau tadi nak dilantak dia to tu dot. Maratok-ratok tu lah. Menyasa-nyasa berambera ladang kerjaan japai jo parang japai jo keluar be mati kesudahnya kan ya kan. Di sini duduk paham melihat bahwa menyadari diri awak bahwa kematian itu kalaulah masuk tibo bilangalah cukui inyo akan datang manamu yawa. Kamapun awak bersembunyi, kamapun awak mando, kamapun awak lari, ketika menit detik elah tibo datang sekali. Mangkoe awak minta ke Allah Ta'ala. Alai, kan doa awak lah do sebelumnya. Doa nak baca. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Taubat awak sebelum maut itu dapat rahmat kasih sayang Allah tatkala awak meninggal, kemudian dapat ampunan Allah setelah awak meninggal. Ketika sakaratul maut wa minta kemudian Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkanlah awak, ringankanlah awak ketika menjalani sakaratul maut. Jadi itu minta awak ke Allah Ta'ala. Wan najata minan nar, lapih wa dari neraka, wal afwa indal hisab, dapat maaf wa ketika hisab. Lah, jadi orang kapia ko mengecek takahtum model gaya. Jangan kamu berkata seperti itu. Awak sebagai orang tua, awak sebagai mama, awak sebagai kakak, kau tumbuh tak jadi kadi awak, kunusana awak, ke keluarga awak. Tak ada kata-kata penyesalan ratapan seperti itu. Kalau berkecek, jam pagi juga, jam mandadak dia cak. Mau istilah itu? Jam mandadak ya nama tu. Pagi tu malah lah tu kan mau. Jam mandadak julai, jam pagi mekeh dia lah kesinan je. Atau maka sudahnya mati ke sudahnya. Padahal mau duduk ke kalau nyo bilang lah sudah mati je. Kok sedang duduk, sedang tagak, sedang berlari, sedang olahraga, sedang mangas, sedang berlagu, sedang berjoget. Nah kalau karena banyak terjadi, banyak nak nampak dewa. Jadi kalau orang nak kapia tak kata liya ja'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim, Allah menjadikan penyesalan di dalam hati mereka. Manyasa cemanga mengapa ijo aka sudahnya mati Tuhan. Takut bana jo mati. Awak baras ya takut awak mati awak. Takut awak dekan awak lu siap lai. Amal awak lu baralai. Kalau lihat takatuli mantap jo tu lai, berarti ada jo keinginan kemauan awak untuk berubah, untuk meningkatkan amal awak sehingga awak mempersiapkan diri awak.
Harusnya memang harus menyatakan siap. Berarti setiap waktu, setiap saat bahwa awak melakukan kebaikan. Bahkan langkah yang akan dilangkahkan tu tekana ada awak hidup ke mati. Kalau ke mati dikana hidup ke mati berarti awak bersiap-siap untuk menjalankan perintah Allah. Jadi awak beramal untuk akhirat tekana ada awak ke mati. Beramal awak di akhirat ke dunia berarti masih tekana ada awak masih panjang anu awak persiapan-persiapan awak nak awak lakukan. Pokoknya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan akan kematian pertama. Karena memang satu sisi kalau lay sadar awak berarti awak lun siap maka awak perbaiki diri awak. Sebelum mati awak beramal awak. Kalau lah mati awak telah terputih amal awak. Maka sebelum mati sepanjang masih hidup kita bersama-sama masih meningkatkan ibadat awak. Lalu kemudian kalau secara hakikat takutnya awak mati kadang-kadang dek masih tapawik diri awak di dunia. Hendaknya itu yang diputus. Kalau kaji tarikat mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Bahala tu letak. Disuruh awak mati sebelum awak mati. Kini awak kau masih hidup ke nak? Kalau mati awak adalah disuruh ada Nabi mati kamu sebelum kamu mati. Baca roe mematian diri awak sebelum awak mati. Kalau mati, kalau dikaji soal mati, adonan mati kau kan mati ringan kau. Nah lalu awak kau sebenarnya kau lah mati yang ujo kau. Nama tu mati kecil nak. Mati ringan mati awak sehingga nak bekerja utak awak dah anu. Tetapi disuruh mati sebelum awak mati. Berarti mendudukan paham awak balik. Mendudukan kaji awak ke dalam diri awak. Teorinya tadi bahwa supaya hati awak tidak terpaut ke dunia. Itu adalah bahagian dari mematikan diri sebelum mati. Awak matikan diri awak sebelum awak mati itu berarti awak putus kecintaan berlebihan hati awak, keterpautan hati awak kepada hal-hal yang bersifat duniawi tadi. Kalau mematikan diri ko artinya kan secara hakikat wak kanaan di dalam diri awak ko bahwa awak manggari kini memanggari awak ko karena kudarat dari Allah. Awak bakal hendak kini secara hakikatnya kehendak itu adalah kehendak Allah. Awak melihat kini dek karena ada sama Allah. Itu telah masuk kategori mematikan diri awak tu menempatkan bahwa adanya sama Allah pada diri awak. Itu tu. Artinya awak putus hati keterpautan hati awak dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Nan awak nan punya haratu yuk. Tapi keterpautan hati awak joharato yang kemudian membuat lalai awak lupa Allah Ta'ala itu dan sebenarnya disuruh mati sebelum awak mati. Mandapik jo kehilangan samu. Ko teori itu intinya dah. Abah menjadihan raso nanti katuha. Mandapik jo kehilangan samu. Sebenarnya kalau dibaca bana ketika awak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, kemudian itu sama dengan sabar ketika ujian yang Allah berikan. Itu teori. Mandapik juga kehilangan sama. Berarti kan hebat istilah orang tua awak nama itu. Orang tua itu mengecek itu berdasarkan kaji itu man. Nah, mandapik juga kehilangan sama. Abah manduduk antu Tuhan. Kehilangan kok sama aja mandapik. Mandapik kok sama aja kehilangan. Itu kaji malah taknya ke hati. Kalau dewa kan kehilangan wak marato manangi pakai wayo-wayoi boh. Tapi ketika mana pean kira baca iduang ko kate kok kambang iduang kate sombong tangan baka cipa itu itunya tuh
Jadi itu teori kehilangan jo mandapek samu bare keji mah soal hati do. Jadi soal kalbu awak, soal hati jo letak itu. Mbak awak menempatkan hati awak. Kan Nabi Ibrahim tu mandapek anaknya syukur. Tu ada perintah untuk menyembelih, iyo nyo karajuannya. Dan karena nyaman dapat nikmat dari Allah Ta'ala, kemudian disuruh menyembelih, perintah dari Allah Ta'ala, berarti sadu datangnya dari Allah. Kalau lah datang dari Allah, lah lapang jadinya. Jadi mendapat je kehilangan semua. Kata kunci kalau hadis itu adalah at-ta'im syakir kasaim sabir. Orang mendapat nikmat syukur sama seperti mendapat ujian sabar. Ada ujian sabar, dapat nikmat syukur sama tu. Dan tidak boleh itu adalah nyo mendapat nikmat sombong kemudian mendapat ujian marato. Contoh ada ujian kini, sepanjang awak bisa sabar, itulah semua awak mendapat nikmat awak bersyukur. Tapi itu nak bare kalau dipandang secara duniawi menjadi bare Dek karena awak merasa punya kan iko kuah. Padahal nasabana itu kan titipan Allah. Kalau bahasa titipan Allah, anfiku mimma razaqnakum, nafkahkanlah sebagian apa yang telah kami berikan kepadamu. Kalau ada gih Allah Ta'ala tu sudah, tapi disuruh Allah awak mengeluhan, disuruh Allah awak berzakat, berarti itu kan titipan. Titipan, dalam titipan tu adalah hak orang lain. Tapi kalaulah awak marasonan punyo, lah tapawi hati awak, cinta awak yang sifatnya arato duniawi itu tadi, lah di sini kan letak itu mengkorusak secara paham awak tu dek karena menempatkannya di hati seolah-olah lah awak nan punyo akan itu gitu. Marasul awak punyo tu bare ke sudahnya malapenyo. Iko nan tapawi ko kan takabe, nan takabe ko kan takunci tapaku namanya kan. Ndak dolai rasul-rasul itu yo. Akini setelah wak mengarati awak bakaji ba ilmu wak geser tu lek. Wak geser tu lek. Ketika menjadikan au ketika mendapat jo kehilangan samu. Nak barek saya, bahas saya, taluk dah nak. Itu proses awak. Itu nak harus awak jalani, itu nak harus awak tempuh. Di sini ndaknya. Kalau seandainya duduk di situ, insya-Allah. Itu je kaji kata-kata tadi itu je tu lah kaji paham tu mah. Tinggal menduduk berkojo argumentasi ayatnya kalah jalan, hadisnya lah lo tadi tu. Baam menempatkannya samu. Ketika mendapat nikmat awak bisa bersyukur, samu ketika diuji awak sabar. Ketika awak mendapat berarti dapat nikmat, nama kehilangan berarti kan diuji namanya. Samu ne sikap awak, samu kelapangan hati awak. Karena kasadonyo tu sumber dari mana? Dari Allah. Lah salah saya paham itu. Lah duduk kaji itu. Ala barasiah kalbu awak tu mah. Itu nan mati sebelum awak mati namanya. Lawa barasian hati awak ketergantung. Itulah masuk kategori. Kalau lah mati sebelum mati berarti aman awak. Awak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ridho kawak. Ndak boleh meloncong masuk ke surga tu nyale. Bisa mati leh. Kalau lah mati itu nan mati sebelum mati. Allah mengatakan bahwa orang kafir yang selalu mengatakan kalau nak pai tadi nak barangkai tadi nak mati tu doh, kalau nak pai parang tadi nak tabunuah doh, itulah Allah jadikan penyesalan di dalam hati mereka. Jadi dikatakan liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim, karena Allah menjadikan demikian itu perkataan-perkataannya takate akibat dari pekerjaannya tadi itu adalah penyesalan di dalam hati mereka. Nah penyesalan, kalau mengaji lo tentang penyesalan kok
panjang lo kaji gua. Bahwa biasa di dalam diri awak. Kalau orang beriman kok kan meminta sebelum anyui. Atau meminta sebelum anyui, ingat sebelum kanai. Biasa nan menyasa kau belum tibuai. Kemudian nan awak nalai mengaji tu dingian. Sebelum awak menyasa, sebelum awak mati, awak bunuan jatah hidup awak untuk beribadah. Kalau enggak, lah mati baru kau menyasa. Ada kata-kata lain tadi kan awak baca surat sajadah. Qalu rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Allah, ya Tuhan kami, ko kamilah mencaliak tak ko bantu barenyo azab taniayo kami de, ko kamilah mendanga tak ko risiko ya. Kalau tak tu bale farji'na na'mal solihan, balialah kami bali supaya kami akan beramal. Lamanya sa kami salamoko koma yakin kami yakin akan beramal. Itu namanya penyesalan. Jual barang langui, barang lanjui. Tak dodoleh. Lah, dia mengkonyo sebelum terjadi penyesalan. Ancak awak sesali kini nak awak sesali nak. Awak sesali dari dulu, awak tak aku dulu, awak tak aku banyak tak aku. Awak sesali, awak berjanji untuk merubah, memperbaiki, bisa menjadi lebih baik. Menyesalah kini sebelum menyesal nanti, sehingga ada kesempatan bagi awak untuk memperbaiki diri awak. Wallahu yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Duduknya seseorang tidak akan bisa mencegah matinya. Duduk di rumah monggok di rumah, goyang-goyang kaki di rumah, nan mati tibo mati yo. Basi siu di rumah ketika ajal tibo mati yo. Lah, nak disabuknya pai parang tu je, nak sabuk berjalan memang itu hajat panggilannya di sini. Maka dikunci wallahu yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah dengan apa yang kamu kerjakan maha melihat. Anak kerajuan kau diketahui dicaliak di Allah Ta'ala, maka Allah akan membalasi semua nan kita kerajuan sado nan kita pabue. Itulah kira-kira kaji awak pagi kini ialah zaman namari sebagai pengingat diri awak, supaya dalam diri awak mohon wa Allah Ta'ala tumbuhkanlah tarik paham awak, supaya laki dan tarasu, sehingga barasu cinta awak kepada Allah itu memang terpaut di dalam hati awak, sehingga cinta awak kepada hal-hal yang bersifat duniawi dan sifatnya akan panah yang akan lenyap, itu tidak melekat di dalam hati awak. Untuk awak bisa menjadi hamba yang taat, syukur atas segala nikmat, sabar atas segala ujian. Teori tadi samu saja ketika mendapat jo kehilangan. Dua kaji itulah kata-kata ni nel dari tuan. Di baam menjadian samu raso awak, hati awak ketika menerimu jo ketika indak menerimu atau kehilangan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma fiq lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.